Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa, dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Kami serahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tugas yang belum selesai. Mari sama-sama kita membuka Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 hingga ayat ke-42. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 hingga ayat yang hingga ayat 42. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang telah kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Berbahagialah kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam dunia ini, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang murid Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita satu tugas yang sangat penting, yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita selesaikan di dalam dunia ini, yaitu tugas melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan.
Pekerjaan Tuhan di sini adalah pekerjaan misi. Kita tahu misi adalah pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Seperti Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan misi, untuk melakukan kehendak Allah, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Jadi Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kita melihat pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus kerjakan, dia melakukan tugas yang penting ini, yaitu menyelesaikan pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Allah. Sehingga Yesus di dalam dunia ini, dia selalu mengatakan, aku datang dari surga yang mulia ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 10. Yesus dengan tegas mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita melihat selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, Yesus selalu mencari yang hilang. Jadi yang hilang di sini adalah orang yang tersesat, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang masih hidup di dalam dosa, mereka yang masih terbelenggu oleh dosa. Nah, Yesus mengatakan Yesus mencari mereka, ya, Yesus mencari artinya Yesus pergi, ya, Yesus bergerak dan Yesus tidak tinggal diam. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya, tetapi Yesus mendatangi mereka, Yesus mencari mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa kita harus mencari atau mendatangi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka yang masih tersesat, yang masih hidup di dalam dosa? Karena dengan mencari, ya, mendatangi mereka yang belum percaya, kita dapat mengetahui segala masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, kesusahan yang mereka hadapi, yang mereka alami. Sehingga kita tahu pergumulan hidupnya, persoalan hidupnya, kita bisa menolongnya. Nah, itulah sebabnya penting sekali kita harus mendatangi, mengunjungi atau mencari mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena hidup ini banyak sekali masalah, persoalan, pergumulan, kesusahan yang dihadapi oleh manusia. Mereka tidak bisa menanggungnya sendiri. Perlu pertolongan daripada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus seperti Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan yang besar, yang penting ini, harus mencari jiwa, ya, bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sama semua waktu belajar di China, ya, kami pernah mengunjungi, mendatangi rumah seorang pelayan tempat kami tinggal di asrama, apartemen, ya, asrama. Pelayan itu namanya Fu Uyan, ya. Fu Uyan itu yang membersihkan asrama tempat kami tinggal. Kami rindu untuk mengunjungi rumahnya, melihat rumahnya di mana sih tinggalnya. Karena setiap pagi dia naik sepeda datang ke asrama untuk bersih-bersih, ya, bersih-bersih kamar. Nah, suatu hari janjian kita datang, ya, ke rumah. Waduh, janganlah, rumah kami jelek, kami miskin, ya. Tapi nggak apa-apa, kami mau datang melihat-lihat rumah ibu. Akhirnya kami berjanjian pergi, ya, dia naik sepeda, kami naik bajai, ya, yang 3 roda itu. Ya, kita pergi ke tempat dia, jauh, ya, dari Chaoyang itu agak jauh, hampir 1,5-2 jam gitu, ya, sampai sana.
Sampai di sana, kalau naik sepeda ya jauh ya, kan dia naik bajai, agak dekat, kira-kira ya hampir setengah jam lah kalau nggak macet gitu ya. Udah sampai di desa itu, tempat satu desa, waktu kita ke rumah dia kita melihat, wah di lingkungannya banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka masih menyembah berhala dalam kesusahan, kemiskinan. Nah, waktu kita datang ke rumah dia baru kita tahu bahwa mereka banyak sekali mengalami pergumulan, persoalan dihadapi. Nah, kita bisa menolong mereka, apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan keselamatan, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Karena mereka semua masih komunis, belum percaya kepada Tuhan. Belum pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Itulah sebabnya kita harus mendatangi, mencari mereka, baru kita tahu segala persoalan masalah yang keluarganya hadapi, kesusahan dia hadapi, kita bisa menolongnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat Yesus mencari jiwa. Di mana Yesus mencari? Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus mencari di kota-kota, Yesus mencari di pasar, Yesus mencari di desa-desa, di pantai, di tempat-tempat umum. Yesus mencari jiwa. Ketika Yesus mencari, ia mendapatkan jiwa. Jiwa yang didapatkan Yesus adalah perempuan Samaria yang berdosa. Perempuan ini, firman Tuhan mengatakan dia dililit, dibelenggu oleh dosa perzinahan. Nah, perempuan Samaria ini membutuhkan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan. Yesus membuka konsep pikir yang salah dari perempuan Samaria ini. Dan Yesus membawa perempuan ini kembali ke jalan yang benar. Untuk apa? Menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar. Kalau Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini dan menyadarkan dia, mensadarkan dia. Jadi kita melihat melalui perjumpaan, percakapan dengan Tuhan Yesus, akhirnya perempuan Samaria ini sadar. Dia menyadari akan dosanya dan dia mengakui dosanya. Kemudian perempuan Samaria ini percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melakukan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita menyelesaikannya. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Mencari jiwa dan membawa jiwa baru, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini satu tugas yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus melakukan pekerjaan Tuhan ini, melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat penting ini. Itulah sebabnya kita harus mencari, Bapak Ibu, mencari jiwa mereka yang belum percaya kepada Tuhan dengan mendatangi, mengunjungi, ya, baru kita bisa mendapatkan jiwa. Bapak Ibu berbicara dengan mencari jiwa, saya juga teringat pada beberapa tahun yang lalu waktu saya melayani di satu gereja, di mana gereja itu ada kebiasaan, ya, kebiasaan setiap bulan minggu keempat itu ada kebersamaan untuk makan bersama. Seperti sekarang ini ya, habis kebaktian ada kebersamaan makan bersama. Turun ke bawah,
sudah disediakan makanan prasmanan, ya, makan satu gereja makan setiap bulan minggu keempat, ya. Minggu 4 pasal kepesan makan bersama, ya, makan apa aja saja disediakan oleh gereja. Jadi gereja itu ramai. Minggu 4 wah banyak datang, ya. Datang untuk makan-makan, ya. Nasi goreng lah, nasi ayam, bubur, apa saja gitu, ya. Nah, suatu hari pengurus mengatakan, wah, tiap hari makan bakmi goreng, kue tiaw goreng, nasi goreng, kita makan kue cap aja, ya. Makan kue cap. Kue cap itu makanan khas orang Pontianak, ya. Jadi kita makan kue cap. Jadi kita pesan satu gerobak kue cap ke gereja, setelah ibadah semua turun makan kue cap, ya. Kira-kira disediakan 100 mangkok gitu, ya, kue cap. Nah, jadi akhirnya kami ditugaskan untuk mencari penjual kue capnya. Penjual kue capnya itu di Ampera, ya, tinggal di Ampera 4, tapi alamatnya nggak jelas, nggak tahu Ampera 4 kan, Ampera 4 itu kan luas, ya, luas sekali, alamatnya nggak jelas, nomor rumahnya, RT-nya nggak ada. Jadi akhirnya kita cari, saya sama semua naik motor, ya, berkorban, ya, ke Ampera 4 naik motor untuk mencari penjual kue cap. Nah, waktu kita masuk Ampera 4, di mana rumahnya ini? Akhirnya kita tanya seorang anak pemuda yang keluar dari Indomaret, kita tanya, Dek, penjual kue cap nama Ajun itu tinggalnya di mana, ya? Oh, dia di sana di Ampera 4, nanti saya bawa, ya. Jadi saya tanya, kamu kenal sama Ajun penjual kue cap? Tahu, dia koko saya katanya, dia kokonya. Wah, ini kehendak Tuhan, ya. Akhirnya diantar. Sampai ke rumahnya, Arjunnya nggak ada, masih belum pulang jual kecap. Kalau begitu kita ke rumah papanya saja, pesan papanya. Papanya juga penjual kue cap katanya. Akhirnya kita pergi ke rumah papanya, masuk gang, ya, agak jauh. Sekali sampai di rumah papanya, kami kaget sekali. Kaget sekali, ternyata waktu masuk rumahnya, adik Ajun sudah terkapar di depan, di ruang tamu. Dia sakit berat, kurus, baru pulang dari rumah sakit Husada. Dokter bilang tidak bisa lagi disembuhkan, tinggal meninggal dunia. Sakitnya berat, kurus sekali, nggak bisa bangun, sudah dikembalikan dari rumah sakit Husada. Nah, saya lihat papanya, mamanya semua belum percaya kepada Tuhan, masih penyembahan berhala, belum percaya. Arjunnya juga belum percaya. Akhirnya saya sama semua menginjili dia. Apakah mau didoakan? Dia bilang mau. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada adiknya yang sakit berat itu, yang tinggal mati. Kita perkenalkan Tuhan Yesus kepadanya, kita berdoa kepada dia, menginjili, ya, melayani orang yang sakit ini, yang tinggal meninggal dunia. Tidak ada pengharapan lagi, belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita mau mencari makanan kue cap, tetapi Tuhan mengatakan ini yang lebih penting. Makanan yang lebih penting adalah jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Yang sudah sakit berat, membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Dia yang sangat penting daripada makanan. Nah, itulah sebabnya pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, murid-muridnya mengantar makanan kepada Tuhan Yesus. Rabi, makanlah. Rabi, makanlah. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya? Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku, ya, ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu kami mencari makanan kue cap, tapi Tuhan mengatakan kepada kami, makanan kamu adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia. Yaitu kamu harus menyelamatkan orang yang sakit ini, yang belum percaya kepada Tuhan ini, lebih penting daripada makanan. Wah, kami sadar, melakukan kehendak Tuhan,
menolong orang yang sakit ini. Dia butuh Tuhan Yesus Kristus, butuh keselamatan daripada Tuhan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, saya tidak tahu makanan kita setiap hari apa ya. Mungkin makanan kita ada yang enak-enak. Tadi saya katakan, wah kue cap enak, cukyo enak ya. Tadi baru kemarin, ada sancunyu katanya ya, daging babi hutan, enak, ada pesan 2 kilo, ada pesan 3 kilo ya. Nah itu mungkin makanan enak ya, makanan kita setiap hari. Ada yang mungkin ya saya setiap hari diet, makan vegetarian saja, nasi merah saja ya untuk diet ya. Makanan saya itu 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ada nasi, ada lauk, daging, ada sayur, ada buah, dan ditambah susu. Nah itu juga makanan sehat gitu ya, makanan sehat. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus begitu patuh dan taat kepada Allah Bapa. Yesus mengumpamakan ketaatan kepada Allah seperti kegiatan makan ya, makan. Jadi dengan memakan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan kuat. Nah ini berarti bahwa dengan melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh kekuatan. Kekuatan akan diperoleh bagi siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Jadi hidup akan benar-benar menjadi hidup yang menarik dan berarti jika diisi dengan ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kepatuhan dan ketaatan kepada Yesus menunjukkan cinta yang sejati kepada Dia. Kalau saudara saya patuh dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa makanan itu berkaitan dengan rasa kenyang dan puas. Waktu kita makan kita akan merasa kenyang, wah kita puas, bisa menikmati makanan yang enak ya. Puas dan kenyang. Nah, jika dikaitkan dengan perkataan Yesus di atas, berarti seseorang yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dapat merasa kenyang dan puas sekalipun secara fisik dia belum makan. Mungkin tadi kita rindu makan kue cap, sudah lapar. Tetapi ketika kita bertemu dengan jiwa yang membutuhkan pertolongan kita, kita bisa memperkenalkan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus kepada Dia. Kita akhirnya kenyang, kita puas. Rasa lapar pun hilang. Ada kepuasan jiwa di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadi apakah saudara saya pernah merasakan jenis makanan ini ya, kenyang dan puas, ada kepuasan jiwa, kepuasan hati ketika kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, jika belum kita akan memulainya ya, kita belajar melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan yang sedang Tuhan tugaskan kepada kita. Kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan.
Bapak Ibu, apakah kehendak Tuhan? Apakah itu menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Di sini dikatakan ya, apakah kehendak Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29, di sana dengan jelas mengatakan melakukan kehendak Bapa. Apa sih melakukan kehendak Bapa? Jadi kehendak Bapa di sini kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, Yesus yang telah diutus Allah. Ini adalah satu pekerjaan Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang diutus Allah di sini adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kehendak Allah Bapa. Dan ayat 38, Injil Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 juga dengan jelas memberitahukan kepada kita. Yesus berkata, ya Injil Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan bahwa kehendak Tuhan atau kehendak Allah dan pekerjaan Allah adalah membawa orang kepada pertobatan. Percaya Yesus dan menerima hidup kekal. Ini adalah kehendak Allah Bapa dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Supaya dari semua yang telah diberikannya ya kepadaku jangan ada yang hilang, kata Yesus, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengajarkan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Supaya mereka setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Ya, supaya Tuhan Yesus pada akhir zaman datang yang kedua kali, semua orang yang percaya kepada Kristus dibangkitkan, ya, memperoleh keselamatan. Aku memberikan anugerah keselamatan kepada mereka yang sungguh-sungguh menantikan Dia, yang merindukan Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini sangat penting Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini harus kita kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus setelah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia begitu giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Dan di dalam suratnya, di dalam surat Kolose, dia menyampaikan kepada jemaat di Kolose supaya jemaat Kolose mengerti dan mengerti akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, Kolose 1 ayat 9. Di sana dikatakan supaya jemaat Kolose mengerti akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kehendak Tuhan di sini itu mencakup agar mereka mengetahui
ya, mengetahui rahasia Injil, yaitu Allah menyediakan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Agar mereka mengetahui bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Agar mereka mengetahui panggilan Tuhan bagi mereka masing-masing untuk melayani Dia, untuk hidup bagi Dia. Nah, ini yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka sungguh-sungguh ya mengetahui rahasia Injil yang sudah menyediakan jalan keselamatan, ya, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan jalan keselamatan kepada mereka, dan mereka kan sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia melayani Tuhan dan hidup bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, misi Kristus adalah misi kita. Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita, orang percaya. Yesus Kristus memerintahkan kita untuk meneruskan pekerjaannya di dalam dunia ini. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini adalah satu perintah yang sangat penting, amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Pergi, jadikan, baptislah, ajarlah yang kuperintahkan kepadamu, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Orang yang memberitakan Injil akan disertai oleh Allah. Kita tidak perlu takut karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kehidupan kita. Perintah Tuhan Yesus, pergilah Bapak Ibu. Itu suatu perintah. Perintah Yesus supaya kita pergi, ya, bergerak keluar untuk mencari jiwa. Jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu artinya membawa semua orang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi muridnya dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Baptislah. Jadi artinya orang itu sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, bertobat, dan menerima keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ajarlah, yaitu mengajar mereka kebenaran firman Tuhan, agar mereka menjadi murid Kristus yang setia, bertumbuh di dalam kerohanian, dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan ini, memberitakan Injil, memberitakan kasih Yesus kepada orang yang belum percaya kepada Kristus, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 14 hingga 15 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadaku jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya Bapak Ibu, kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Itulah sebabnya kita harus mendatangi, mengunjungi, mencari mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kedatangan kita itu sangat dibutuhkan, diperlukan. Betapa indahnya, senangnya orang-orang ketika kita bisa mendatangi, membawa kabar sukacita, membawa berita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kepada mereka yang belum percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mentaati perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, kabar baik Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya, supaya mereka memperoleh hidup kekal dan tidak menyesal selama-lamanya. Ya. Karena dalam hidup ini ada 5 penyesalan. Saya pernah menjelaskannya ya. Kalau kita salah masak, kita akan menyesal 1 hari. Kalau kita salah cukur rambut, kita akan menyesal 1 bulan. Kalau kita tidak naik kelas, kita akan menyesal setahun, ya, menyesal setahun. Kalau kita salah cari istri, kita akan menyesal. Salah cari istri, salah cari suami, kita akan menyesal seumur hidup. Kalau kita salah memilih juru selamat, kita akan menyesal selama-lamanya. Ada 5 penyesalan di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Supaya kita orang tidak menyesal selama-lamanya, pilihlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yesus sebagai Tuhan, artinya Yesus penguasa tunggal atas hidup kita. Jadi kita harus menyerahkan seluruh bagian kehidupan kita untuk dikuasai oleh Yesus sehingga kita mengalami kelepasan dan kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Yesus sebagai juru selamat, artinya Yesuslah satu-satunya yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa dan memberi hidup yang kekal kepada kita. Seperti yang dikatakan Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Satu PR besar, tugas yang belum selesai, yang harus kita selesaikan di dalam dunia ini. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan kita keberanian, kuasa, ya, Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita berani untuk memberitakan Injil, membawa jiwa baru bagi nama Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ini di dalam dunia ini yang harus kita selesaikan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tugas kami yang kami harus selesaikan, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Biarlah pekerjaan Tuhan ini boleh kami lakukan, kami taati, kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memberitakan Injil, kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biar kami boleh melakukan tugas ini dengan baik ya Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini. Ini adalah makanan kami yang bisa
memberikan kami kepuasan, kekenyangan di dalam batin, di dalam rohani kami, jiwa kami. Seperti Tuhan Yesus berkata, jika ada satu orang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kesenangan, ada kepuasan. Terima kasih ya Tuhan, bila kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.